Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersatu dalam satu ruangan, tapi kita boleh bersatu hati dan kasih untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh bersekutu bersama, memuji menyembah Allah kita, dan kita boleh memanjatkan doa kita. Kita boleh berkomunikasi dengan Allah kita yang hidup dimanapun kita berada. Puji Tuhan, ini menunjukkan bahwa untuk memuji dan menyembah Allah kita tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja, tidak dibatasi oleh satu gedung. Tapi sekarang dimanapun kita berada, kita boleh memuji, menyembah Allah kita. Biarlah bersama dengan pemazmur, kita boleh katakan demikian seperti yang diambil dari Mazmur 63 ayat 3 dan 4. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat tinggi, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, kan memegahkan engkau. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak jalan yang sudah lewat, kita lewati. Tapi satu hal yang pasti, selaku anak-anak Tuhan, Tuhan selalu ada untuk kita. Dan Tuhan selalu mengizinkan kita jalan di sepanjang jalan anugerah. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bersama panjatkan pujian-Mu. Engken Nusang sepanjang jalan anugerah. Katakan, Kaulah Tuhan, penuntun hidup. Dengan segala kerendahan hati kita angkat pujian. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku Tuhan, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. 亲爱的弟兄姐妹，晚安。感谢主，因为他伟大的恩典，我们可以走在恩典之路，可以走在他之路，因为他一直在我们，让我们这一生都是祝福。请大家一起跟我来唱，你是我的主。让我们一起走在恩典之路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的永信，这一生都是祝福，一步又一步，一步又一步，这蓝天之路，你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，盼望之路，你爱，你手将你我走着人生路。Setiap langkahku ada anugerah-Mu Tuhan. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku
能变色路，你的爱，你的手永远跟我们在一起。我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。 Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita boleh bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kami boleh datang kepadamu tanpa kepura-puraan. Kami tidak perlu pura-pura tabah di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak perlu pura-pura gembira di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak perlu pura-pura tersenyum di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu segala isi hati kami. Engkau tahu segala kekhawatiran kami. Engkau tahu segala pergumulan kami. Tuhan, tidak ada Allah yang lebih maha kuasa daripada Engkau. Tidak ada Allah yang lebih maha tahu dari Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tahu. Walaupun di rumah masing-masing Tuhan. Tapi kami dengan segala kasih, dengan segala kerinduan Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami ingin bersekutu, kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa, kami ingin berbicara dengan-Mu Tuhan. Kami ingin bertemu dari hati ke hati dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus boleh mengalir Tuhan, mengurapi setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak ada batasnya. Biarlah Engkau sendiri yang berkenan memimpin ibadah ini Tuhan. Urapi setiap yang terlibat dan juga contoh Samuel yang akan membawakan firman. Engkau jamah setiap kami yang di rumah Tuhan. Pimpin urapi kami dengan kasih kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapa, kami berdoa dan berserah selalu. Amin. Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita pada saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita dengan segala kerendahan hati, kita boleh katakan kemurahan lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari kemurahan lebih dari kami mau meninggikan Engkau, jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan segala kerendahan hati dan kasih katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan tidak ada duanya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Lebih dari hidup, jiwa kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau ya Tuhan. Maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita terbelenggu. Kita begitu takut akan kesusahan yang menimpa kehidupan kita. Bahkan kita takut akan kesusahan yang belum kita alami. Kesusahan yang belum tentu akan kita alami. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan akan selalu ada untuk memelihara kita. Janganlah kita takut pada kesusahan. Karena Tuhan ada untuk kita. Kita ada di bawah, kita aman di bawah sayapnya. Saya ajak Bapak Ibu bersama angkat pujian. Tuhan pelihara. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Bait kedua, saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan pelihara. Yakinlah Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup kita, Dia memelihara kita. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan luput dari ketakutan. Tapi ingat, Tuhan ada untuk memelihara kita. Kita angkat bait ketiga bersama-sama. Anugerahnya melimpah, Tuhan pelihara kita. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu memelihara kita dalam kehidupan kita. Pada saat kita takut, Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak pandang bentuk dan rupa kita. Dan pada saat kita datang ke hadapannya, pada saat kita dengan segala kerendahan hati, pada saat kita datang dengan kerinduan, Tuhan, kami perlukan Kau Tuhan. Dia ada untuk kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan pujian ini. Kau Bapakku yang baik, pujian yang bagi saya pribadi sangat mengilhami dan sangat menghibur. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik Tuhan, tidak ada yang lebih baik dari Engkau Tuhan. Engkau bukannya baik, Engkau mengerti bahasa tetesan air mata kami. Pada saat kami datang dengan
ada. Engkau dengarkan Tuhan. Dan Engkau tidak biarkan kami jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami untuk boleh melewati badai langit biru yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. 感谢你主。Lebih bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik. Mari dari hati kita katakan, Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini kita mau sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa kita bersama. Kita akan berdoa. Yang pertama-tama saya mengundang untuk jemaat sekalian yang pria yang ada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa untuk para pelayan Tuhan, aktivis-aktivis yang melayani, baik di gereja kita, Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang, maupun juga di berbagai gereja yang lain. Di tengah masa pandemi yang terjadi pada saat ini, ada tantangan-tantangan di dalam pelayanan yang baru. Kita berdoa, kiranya para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang ada, semuanya boleh Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan juga damai sejahtera, kesehatan daripada Tuhan, agar boleh tetap menjadi saluran berkat dipakai oleh Tuhan untuk melayani di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa yang pria untuk pokok doa tersebut. Dan kemudian saya mengundang untuk rekan-rekan jemaat sekalian yang wanita yang ada di rumah masing-masing, boleh berdoa juga untuk pelayanan khususnya ibadah online. Kita tahu di masa-masa seperti ini ibadah konvensional tidak mungkin bisa dijalankan dan harus menggunakan ibadah via online seperti ini. Kita mau sama-sama berdoa untuk kaum ibu, boleh dukung dalam doa agar sekalipun melalui ibadah yang sifatnya tidak konvensional seperti ini, tetap Tuhan boleh pakai media ini memberkati, menguatkan semua jemaat Tuhan yang boleh beribadah di rumah masing-masing.
Mari kita sama-sama berdoa, kaum pria dan juga kaum wanita, untuk pokok doa masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, kami mau berdoa menyerahkan untuk para pelayan Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para aktivis, para pengerja yang ada, di mana di tengah masa pandemi seperti ini ada tantangan-tantangan yang baru, ada kesulitan-kesulitan pergumulan tertentu yang kami hadapi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah di tengah kesulitan, tantangan yang ada, tetap kekuatan dari Tuhan boleh dilimpahkan atas kami. Kasih karunia Tuhan yang begitu limpah boleh diberikan untuk kami. Dan kami juga boleh diberikan hati-Mu ya Tuhan, hati yang mau mengasihi, hati yang boleh terus melayani. Dan kami rindu ya Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani, semuanya boleh dipakai oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik di dalam konteks para pelayan gereja kami GKI Palembang, maupun juga gereja-gereja lain di berbagai tempat yang ada. Kami sekali lagi ya Tuhan menyerahkan diri setiap kami yang dipercayakan, yang masih diberi kesempatan untuk melayani. Biarlah Tuhan yang boleh topang, Tuhan yang boleh pakai, Tuhan yang boleh mampukan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau juga sama-sama berdoa untuk pergumulan ekonomi yang terjadi. Wabah COVID-19 yang terjadi bukan hanya membawa pergumulan di sektor kesehatan, tetapi juga ancaman resesi ekonomi global itu juga dialami oleh banyak orang, banyak kalangan, banyak sektor pekerjaan yang terdampak. Mungkin juga Anda yang saat ini berdoa bersama kami di rumah masing-masing, Anda bergumul dengan pergumulan keuangan yang terjadi, income tidak berjalan normal, cash flow juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentu kita ada khawatir, tentu kita ada mungkin takut, tetapi percayalah, ada Tuhan gembala yang baik, ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Mari kita tetap mau berdoa, mengandalkan Tuhan saja, sambil menantikan pertolongannya. Dan kita juga boleh tetap taat dan memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa untuk pergumulan ekonomi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita berserah sama-sama. Bapa dalam surga, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk pergumulan ekonomi daripada jemaat-jemaat-Mu. Baik yang ada di gereja kami di GKI Palembang maupun mungkin jemaat-jemaat lain yang bersama-sama beribadah dengan kami melalui tayangan YouTube ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba percaya Engkau mengenal isi hati mereka. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau sayang, Engkau mengasihi. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang berseru kepadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi ini. Perlindungan Tuhan nyata. Dan Tuhan, kami juga sungguh berdoa kiranya berkat-berkat-Mu dicukupkan atas setiap umat-Mu. Segala apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan ya Tuhan. Tuhan, tentu ada kesulitan yang mungkin tidak mereka bisa utarakan. Ada kesulitan yang begitu kompleks. Ada ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus terus memberikan damai sejahtera bagi jemaat-jemaat-Mu yang bergumul. Berikan kepada mereka iman bahwa Tuhan tetap beserta dengan mereka. Dan juga berikan hikmat bijaksana untuk boleh mengatur strategi ke depan di tengah-tengah masa yang tidak pasti ini. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh turun, boleh nyata, dialami oleh setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang bergumul, baik jemaat GKI Palembang ataupun gereja-gereja lain yang ada. Tuhan bantu, Tuhan pelihara. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga mau sama-sama berdoa untuk pergumulan keluarga kita masing-masing. Mungkin jemaat sekalian yang ada di rumah saat ini memikirkan kesehatan sanak saudara Anda, kerabat dekat Anda, keluarga Anda yang mungkin terpisah
secara lokasi dari Anda. Karena keterbatasan moda transportasi saat ini di mana kita tidak bisa bergerak bebas, Anda mungkin khawatir dengan kesehatan mereka, kondisi mereka. Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan saja. Kita percaya Tuhan akan jaga, lindungi, berkati mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersama-sama bersatu hati menyerahkan untuk keluarga kami masing-masing ke dalam tangan penjagaan Tuhan. Ada mungkin keluarga kami yang terpisah jauh dari kami, yang berbeda kota, berbeda provinsi, atau mungkin berbeda negara. Tuhan, kami berdoa kiranya cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penjagaan Tuhan senantiasa mereka alami. Berikan kepada keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang terdekat kami, hati yang terus mengandalkan Tuhan, hati yang juga boleh terus mengasihi Tuhan, dan mau terus dekat dengan Tuhan. Dan kiranya perlindungan Tuhan turun atas mereka, dan juga penjagaan Tuhan sekali lagi boleh dialami oleh mereka. Kami percaya Tuhan memelihara keluarga-keluarga kami, kerabat-kerabat kami, ada di dalam tangan-Mu, di dalam lindungan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya rindu mengajak kita semua untuk kita boleh mengangkat satu pujian. El Shaddai, El Shaddai. Kita nyanyikan pujian ini dari baitnya. Kita katakan, tak usah ku takut karena Allah menjaga kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. Bersama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melanjutkan doa kita bersama. Saya mengundang jemaat sekalian, yang pria, kaum bapak di rumah masing-masing. Kita terus berdoa untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia agar diberikan senantiasa oleh Tuhan kekuatan dan hikmat bijaksana untuk boleh bersama-sama mengatasi wabah pandemi yang terjadi pada saat ini, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 dapat segera terputus. Dan kemudian rekan-rekan jemaat yang wanita, kaum ibu di rumah masing-masing, mari kita juga mau sama-sama berdoa untuk mereka yang terkena COVID-19 di negara kita, dan juga mereka yang menjadi keluarga daripada mereka yang menjadi korban meninggal karena akibat COVID-19 ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh memulihkan bagi mereka yang sakit dan bagi mereka yang ditinggal oleh sanak keluarganya karena pandemi ini,
juga Roh Kudus berikan penghiburan dan kekuatan. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa kita masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami sama-sama mau berdoa, menyerahkan untuk pemerintah kami dan masyarakat kami di negara Indonesia. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, Tuhan yang boleh memberikan hikmat bijaksana untuk pemerintah kami di dalam segala jajaran yang ada, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan juga segenap masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri ini boleh bekerja sama, bersatu padu untuk boleh menangani wabah ini dengan tepat, dengan baik, sehingga mata rantai penyebaran daripada virus COVID-19 ini sekiranya Tuhan izinkan boleh segera terputus, dan kami boleh melanjutkan roda ekonomi, kehidupan bermasyarakat seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, kiranya Tuhan yang berikan hikmat-Mu, kemampuan-Mu yang bersumber hanya daripada Engkau saja. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga mau sama-sama berdoa untuk perekonomian bangsa kita, masyarakat kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Dampak yang begitu hebat terjadi kurang lebih sudah 2,5 bulan belakangan ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan boleh campur tangan bagi negara kita yang mengalami dampak bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga segi ekonomi. Tuhan yang boleh pakai juga instansi pemerintahan yang berwenang, juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh memulihkan dan juga boleh memberikan stimulus ekonomi yang baik untuk boleh tetap menjaga kesinambungan roda ekonomi kita sekalipun di tengah kesulitan yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, ya Tuhan, kami juga mau bersama-sama berdoa untuk perekonomian daripada negara kami, masyarakat kami di Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang sungguh-sungguh boleh campur tangan sehingga pemulihan ekonomi daripada negara kami boleh terjadi. Strategi-strategi yang pemerintah kami sudah pikirkan, kiranya Tuhan boleh pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh memulihkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga, instansi pemerintahan yang berwenang. Kiranya Tuhan juga boleh pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami sungguh berdoa kiranya pertolongan Tuhan sungguh nyata atas bangsa dan negara kami, sehingga ekonomi negara kami boleh pulih seperti sedia kala. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, bukan hanya sekadar pemulihan ekonomi, tapi kami juga rindu sebagai anak-anak Tuhan melalui wabah yang terjadi pada saat ini, boleh membawa masyarakat kami, bangsa negara kami untuk boleh kembali memikirkan makna hidup ini, boleh kembali menggumuli bahwa hidup kami sangat rapuh sehingga kami membutuhkan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menciptakan kami dan juga memberikan kami jaminan keselamatan, kepastian keselamatan, penebusan dosa. Sehingga di dalam segala pergumulan yang kami alami pada saat ini ada pengharapan yang pasti karena kami boleh mengenal Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya bangsa kami juga boleh dimenangkan, boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kami yang begitu mengasihi dan setia kepada kami ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berserah dan kami juga berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga sama-sama mau berdoa untuk Badan Kesehatan Dunia WHO dan juga negara-negara lain yang terdampak daripada wabah
atau pandemi global yang terjadi pada saat ini. Kita berdoa kiranya Tuhan juga boleh menolong, memulihkan segala sesuatunya. Mereka juga mengalami kesulitan yang sedemikian rupa. Kita berdoa untuk belas kasihan Tuhan boleh turun atas negara-negara yang ada. Lembaga atau badan kesehatan dunia, Tuhan juga tolong campur tangan di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mau bersatu hati berdoa, menyerahkan untuk Badan Kesehatan Dunia WHO ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus topang pelayanan mereka, pekerjaan mereka, proyek-proyek yang ada saat ini untuk boleh mengatasi pandemi global yang terjadi. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan berikan hikmat bijaksana daripadamu. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara-negara yang terdampak. Sekian ratus negara bergumul akan penyebaran virus ini. Tuhan, kami berdoa kiranya juga belas kasihan Tuhan turun atas seluruh negara yang ada, atas bumi kami, atas dunia ini. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar kiranya masyarakat dunia ini boleh merespon secara tepat. Ketika Tuhan izinkan ini terjadi, boleh memberikan sebuah refleksi bagi kami semua. Bahwa Tuhan ingin kami lebih sungguh-sungguh hidup rendah hati di hadapan Engkau. Membutuhkan Engkau. Bertobat dari segala keserakahan, kesombongan kami. Atau kecenderungan kami untuk mengatur hidup kami sendiri. Tuhan tolong. Sehingga pemulihan berbagai sektor yang terjadi boleh segera terjadi. Dan pemulihan rohani, spiritual kiranya Tuhan juga boleh izinkan terjadi di seluruh penjuru bumi ini. Sehingga nama Kristus saja yang boleh dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, sekali lagi kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama kembali menyanyikan pujian yang tadi kita sudah nyanyikan bersama. El Shaddai, El Shaddai. Kita angkat pujian ini dari baitnya yang pertama. Kita katakan tak usah takut, karena ada Allah yang menjaga setiap kita. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, sebab Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. Bersama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya berlimpah, El Shaddai. Dan sekali lagi kita pujian ini refnya. Kita katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
mengampuni segala permasalahan yang kita alami. Katakan El Shaddai mulia. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing, baik Anda Jemaat GKI Palembang atau mungkin jemaat dari gereja lain, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan ada baiknya sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman-Nya, kita mau bersatu dalam doa, minta Allah Roh Kudus saja yang boleh memimpin, menolong semua kita. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami rindu sekali lagi memohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang kiranya boleh bekerja di tengah kami, sehingga ketika firman Tuhan ini diberitakan, hati kami boleh sungguh-sungguh rela untuk dibentuk, dan kami semua yang mendengarkan juga boleh diberkati, dan juga untuk hamba-Mu yang terbatas, Tuhan boleh kuduskan dan pakai menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kiranya firman Tuhan ini bisa diuraikan semata-mata dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, Pencipta dan penebus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kita masih dapat kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Dan saudara, pada bulan Mei ini kita memasuki bulan keluarga. Ya, pada ibadah minggu kita 2 hari yang lalu di ibadah kebaktian umum GKI Palembang, kita telah sama-sama ya bersukacita merayakan Hari Orang Tua atau Parents Day. Sehingga pada saat ini pun juga adalah baik bila kita merenungkan tema masih seputar keluarga. Dan pada malam hari ini topiknya adalah tentang suami sebagai kepala rumah tangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang topik tentang suami sebagai kepala rumah tangga, topik ini saya sadari ini sangat luas dan sangat kompleks, dinamis sekali sifatnya. Oleh karena itu saya menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, topik ini tidak mungkin bisa dirangkum dalam hanya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Banyak hal-hal detail, kompleksitas yang perlu digumuli, yang perlu dipelajari, tetapi dalam waktu yang terbatas ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan tentang prinsip-prinsip ya yang bersifat mendasar terkait dengan tema suami sebagai kepala rumah tangga. Dan saudara, untuk mendasari firman Tuhan yang akan kita gumuli sama-sama pada malam hari ini, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Yang pertama akan terambil daripada Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-21 sampai 29. Efesus pasal 5 ayat ke-21 sampai 29. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membacanya bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat ke-21 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perikop selanjutnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu.
tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kemudian bagian firman Tuhan yang berikutnya. Mari kita membuka dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Kali ini kita akan membuka perjanjian lama, Ulangan pasal 6 ayat ke-4 sampai 9. Firman Tuhan tertulis demikian, kita akan membaca juga bersama-sama. Saya membacakan di tempat ini, Anda juga boleh ikut membacakannya di dalam rumah Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan tertulis dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat kepada Efesus pasal 5 yang tadi kita baca, kita bisa melihat di dalam ayat 23 Bapak Ibu sekalian ada kata seperti ini. Kepala. Kepala. Yaitu Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat di sini suami adalah kepala daripada istri. Saudara berbicara tentang kata kepala atau istilah kepala Bapak Ibu sekalian, seringkali yang terbersit dengan mudah dalam benak kita adalah seorang suami itu punya otoritas yang sifatnya total atau absolut di dalam mengambil keputusan atau mengarahkan rumah tangganya. Dia punya hak prerogatif untuk boleh melakukan atau mengambil sebuah decision untuk boleh mengarahkan masa depan daripada istri dan anak-anaknya tanpa perlu berdiskusi dengan anggota keluarganya, atau dengan kata lain ini disebut sebagai suatu hal yang sifatnya otoriter Bapak Ibu sekalian. Itu yang mungkin bisa muncul dalam benak kita ketika kita mendengar istilah kepala. Tetapi saudara, apakah konsep atau istilah kepala di dalam Efesus pasal 5 memiliki pengertian seperti itu? Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, itu diawali dengan satu ayat sebelumnya Bapak Ibu. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 21, ada satu kalimat yang menarik di sini. Ayat ini berkata demikian, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, ini adalah suatu prinsip yang fundamental. Hai suami-suami, rendahkanlah dirimu kepada istrimu di dalam takut akan Kristus. Ini adalah suatu konsep yang mendasari prinsip kepala, saudara. Dengan kata lain, ketika kita memahami apa itu suami sebagai kepala daripada rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bahwa pemimpin atau kepala di sini adalah pemimpin atau kepala yang bersedia melayani. Bukan pemimpin yang otoriter, kepala yang egois, kepala yang semaunya, bukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang dimaksud di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah sebuah bentuk servant leader. Saudara, ini adalah suatu hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sama-sama sebagai seorang suami. Menjadi pemimpin yang melayani. Saudara, respek daripada istri dan respek daripada anak itu akan terbangun seiring ketika seorang suami melakukan sebuah pelayanan, menunjukkan dedikasinya kepada istrinya, kepada anak-anaknya di dalam rumah tangganya. Saudara sekalian, bukan berarti seorang suami pasti sempurna. Tidak ada yang sempurna di antara kita semua Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang Tuhan inginkan ketika seorang suami dipanggil sebagai kepala, dia harus belajar merendahkan dirinya menjadi seorang pelayan di tengah rumah tangganya. Saudara, saya pernah mendengar satu kisah yang menarik sekali. Yaitu ada seorang suami yang sedang baca koran atau majalah santai-santai ya di rumahnya. Dan kemudian tiba-tiba dia melihat sang istri sedang membawa galon air atau tabung gas yang berat. Suami tersebut masih tetap membaca majalah itu dengan santainya. Sambil dia menengok ke kanan. Dia lihat istrinya bawa barang berat. Dia diam saja. Dia tetap membaca. Istrinya sudah mengeluh, aduh berat banget nih. Udah dikasih kode.
Suami tetap membaca, dia ngelirik sebentar, dia cuek saja. Sampai pada akhirnya istrinya marah. Dia berkata, yang punya otot lebih kuat kan kamu. Kenapa sih untuk angkat galon air atau tabung gas seperti ini? Kamu gak mau bergerak, tidak ada inisiatif. Saudara, ini adalah suatu fenomena yang mungkin terlihat lucu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini bisa saja terjadi. Dan tidak mungkin juga bisa saja terjadi, maksud saya mungkin juga bisa saja terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga di dalam melayani istri dan anaknya. Tetapi dia tidak melakukannya. Saudara, sebagaimana yang tadi saya katakan sebelumnya, respek daripada istri dan anak-anak itu akan terbangun ketika ia melihat pelayanan daripada sang suami. Sehingga ketika sang suami telah menjadi contoh dia melayani, sehingga ketika sang suami mengambil keputusan sebagai kepala dalam rumah tangganya, keputusan yang terpenting untuk istri dan anak-anaknya, mereka akan memiliki sebuah trust, rasa percaya. Dia tahu suamiku dan papaku, dia adalah seorang leader yang bertanggung jawab. Dia bisa memimpin keluarganya, dia juga bisa memimpin kami masuk ke masa depan yang Tuhan kehendaki. Tetapi saudara, realitanya memang kalau saya mencoba memahami dan melihat, dan kita bersama-sama tentu juga melihat, di dalam dunia sementara yang berdosa ini, seringkali hal yang berkontradiksi terjadi. Banyak disfungsi dalam keluarga itu terjadi di mana-mana. Saudara, ada pria-pria yang pasif, tidak punya inisiatif, tidak mau belajar untuk lebih cerdas. Tetapi istrinya yang lebih bijaksana, lebih inisiatif, lebih cerdas, lebih mau kerja, lebih mau maju. Saudara, kita melihat seperti ini bukan suatu barang baru Bapak Ibu sekalian. Ini adalah suatu fenomena yang terjadi. Wanitanya terlihat lebih kuat daripada suaminya. Dan saudara, memang ini bukan kondisi yang ideal. Tetapi izinkan saya untuk mengatakan saudara, justru di dalam kondisi seperti ini, ketika terjadi mungkin di keluarga setiap kita, para istri juga dipanggil oleh Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan suaminya di dalam takut akan Kristus. Sehingga ketika ia memiliki konsep seperti ini, sang istri, dia bisa mendukung atau mengelevate, mengangkat, mendorong suaminya agar sang suami dapat berfungsi sebagai kepala dalam rumah tangga secara optimal. Itulah yang juga perlu digumuli sama-sama saudara. Oleh karena itu kembali kepada topik penekanan kita tentang suami-suami Kristen. Mari kita sama-sama berpikir ketika kita masuk ke dalam rumah tangga. Baik Anda yang baru berumah tangga, atau yang mungkin sudah cukup lama berumah tangga, atau sudah usia renta sekali. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang pria masuk ke dalam pernikahan, artinya pria itu berani untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Berani untuk menjadi pribadi yang melayani saudara. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh dilayani oleh istrinya. Itu sangat baik dan harus. Tetapi yang menjadi fokus daripada setiap suami sebagai kepala rumah tangga adalah ia harus memiliki mindset. Aku menikah, aku masuk ke rumah tangga, artinya aku siap untuk melayani. Aku siap untuk berkorban. Aku siap untuk memberikan dedikasi hidupku bagi istriku dan anak-anakku yang Tuhan percayakan. Dan saudara, berikutnya di dalam ayat 25 kita juga bisa melihat kata mengasihi. Di sini firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu hai para suami, sama seperti, kalau saya katakan dengan kalimat saya sendiri, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Saudara, mengapa Paulus memberikan analogi kasih Kristus ini? Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Saudara, apa yang dimaksud, apa yang menjadi makna kualitatif daripada kasih Kristus itu? Yang pertama saudara, yang saya gumuli baik-baik itu adalah kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak transaksional Bapak Ibu. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak mengharap timbal balik. Saudara, kita pernah melihat Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia pernah berkata demikian, ketika kita masih seteru Allah pun kita telah diperdamaikan. Atau dengan kata lain, ketika kita masih menjadi budak dosa, Tuhan telah mengasihi kita. Saudara, Allah di dalam Kristus mengasihi kita tanpa ia mengharap timbal balik dari kita. Tentu setelah kita diselamatkan kita berbuat baik, itu sebagai ucapan syukur. Tapi sejujurnya kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan.
Dan Tuhan juga bukan Allah yang narsisistik, yang mengharap Anda, kita semua yang berdosa, untuk dalam tanda kutip bertransaksi dengannya. Karena kalau kita mau bertransaksi dengan Allah, kita tidak mungkin pernah bisa memenuhi standar atau kriterianya. Dan inilah kasih Allah di dalam Kristus, tidak mengharapkan timbal balik. Saudara, di dalam kehidupan keluarga, khususnya sebagai suami di dalam keluarga masing-masing, ini bisa kita hayati sama-sama ketika misalnya para suami, Anda ataupun saya, ketika di rumah masing-masing kita melihat misalnya atau kita mendengar ada keluhan-keluhan ketika seorang suami merasa ia tidak dihargai oleh istrinya, atau ada keluhan istri bisanya hanya cukup rewel di rumah, mengeluh saja, bisanya menuntut, tidak pernah memuji, tidak pernah menghargai effort yang sudah coba dilakukan oleh sang suami. Atau mungkin banyak keluhan istri sibuk dengan sosialitanya, dengan dunianya sendiri, sosial medianya, dan terlihat egois. Saudara, di dalam kondisi seperti itu, misalnya kita sudah defisit sekali sebagai suami, kemudian ketika kita berinteraksi di luar, kita bertemu dengan lawan jenis yang lain. Di mana mungkin wanita atau lawan jenis yang lain tampil baik, tampil rupawan atau good looking di hadapan kita. Dan di dalam interaksi itu terlihat sangat menghargai kita, memuji, mengapresiasi, memperlakukan kita dengan baik. Bisa jadi itu menjadi sebuah godaan buat kita sebagai suami. Seolah-olah dapat saya katakan Bapak Ibu sekalian, seperti ada sebuah pepatah ya yang menarik. Di rumah itu seperti kandang macan. Ketika keluar rumah bertemu dengan rekan yang lain, itu seperti kicauan burung kenari. Tetapi saudara, ketika Anda ataupun siapapun kita merasakan hal seperti itu, memang itu bukan kondisi yang kita harapkan. Dan saat ini juga bukan sesi untuk membahas topik tentang istri. Topik tentang istri itu minggu depan. Tetapi yang menjadi penekanan saya adalah ketika hal-hal tidak menyenangkan itu terjadi, ketika kebutuhan fisik kita sebagai suami, kebutuhan psikologis kita sebagai suami tidak bisa terpenuhi oleh pasangan kita. Apakah kita tetap mengambil komitmen untuk tetap setia, untuk tetap mengasihi? Hatiku sudah diikat di dalam pernikahan yang kudus dengan istriku. Sekalipun ada godaan di luar, aku berkata tidak. Karena apa? Karena kasih Kristus yang sudah menyelamatkanku terlebih dahulu adalah kasih Kristus yang tanpa mengharapkan timbal balik. Jadi sehingga ketika misalnya pasangan kita atau para istri melakukan sesuatu yang tidak enak di rumah, kita bisa tetap pada komitmen, aku mau mengasihinya. Aku mau mengasihi istriku. Sebagai kepala rumah tangga, aku dipanggil sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Bahkan menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Aku harus belajar sebagai suami untuk tetap memikul salib, tetap mengasihi dengan sabar, sambil terus mendoakan pertumbuhan rohani daripada istri masing-masing. Dan saudara, para suami di rumah juga kita boleh bercermin. Ketika kita melihat istri kita tidak memenuhi kebutuhan kita sebagaimana yang mungkin kita harapkan. Bukankah di saat yang bersamaan kita juga bisa berefleksi atau bercermin? Bukankah kita juga seringkali melakukan hal yang sama kepada istri kita? Kita tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu mari sebagai kepala rumah tangga kita harus memiliki self-reflection yang baik dalam hal ini. Dan berikutnya saudara, apa yang dimaksud dengan kasih Kristus? Kasih Kristus memiliki makna kualitatif yang saya gumuli yang kedua. Yaitu adalah kasih yang terwujud di dalam inkarnasinya. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Yesus mengasihi manusia, ia wujudkan dengan cara ia menjadi sama dengan manusia. Dengan kata lain, Allah mengakomodir kebutuhan manusia. Allah memahami dan dia mengakomodir keterbatasan subjek di luar dirinya yang ia kasihi. Bapak Ibu sekalian, saudara, di dalam inkarnasinya Kristus menjadi sama dengan manusia. Artinya ia mengidentifikasi dirinya dengan manusia berdosa. Supaya ia dapat mewakili umat manusia yang berdosa ketika penebusan itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, Allah menjadi manusia. God
became man. Yang mengakomodir keterbatasan manusia itu. Dia menjadi sama dengan kita. Dia tahu kondisi kita. Dia mewakili kita. Karena manusia yang harusnya menanggung hukuman dosa itu. Sehingga ia menjadi sama supaya ia bisa menjadi perwakilan bagi umat manusia yang berdosa. Dan saudara, aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Saudara, saya memikirkan begini. Di dalam teori psikologi atau di dalam kelas-kelas premarital yang terjadi, saudara sekalian, yang diikuti oleh banyak setiap kita tentunya yang pernah mengikuti kelas ini. Bahasa-bahasa kasih atau language of love itu ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah words of affirmation atau kata-kata afirmasi. Kata-kata pujian dan semacam itu. Yang kedua, itu physical touch atau sentuhan fisik. Memberikan sentuhan fisik, menyayangi istri dengan cara membelainya, memeluknya dan sebagainya. Yang ketiga, itu quality time atau waktu berkualitas. Spending time dengan istri tanpa lihat gadget, sungguh-sungguh fokus kepada istri, mendengarkan curhatnya dan sebagainya. Yang keempat, itu giving atau receiving gift, memberi hadiah kepada istri. Bukan berarti hadiah harus mahal, tetapi memberikan suatu hadiah sebagai bentuk cinta, surprise dan sebagainya. Yang kelima, itu acts of service atau tindakan melayani atau memberi pertolongan kepada istri. Saudara, 5 bahasa kasih ini itu hadir di dalam kehidupan manusia. Dan setiap pribadi dengan struktur jiwa yang berbeda-beda itu punya ekspektasi yang berbeda-beda. 5 bahasa kasih ini mungkin sang suami punya harapan dia dipenuhi bahasa yang ini dan yang ini. A atau B begitu. Tetapi mungkin sang istri punya harapan bahasa kasihnya itu C dan E. Katakanlah demikian. Ini berbeda. Sang suami gampang memberikan A dan B. Tapi sang istri berharapnya C dan E. Nah, ketika ini terjadi Bapak Ibu sekalian, inilah menjadi satu wadah untuk suami mengakomodir perbedaan yang ada. Dia mengakomodir, dia mencoba mengerti apa yang menjadi harapan daripada istrinya. Saudara, pernah ada satu kejadian begini. Ada seorang suami yang mati-matian dia cari uang untuk istrinya, untuk anaknya. Dia suami yang setia, dia tidak melakukan perzinahan, dia tidak main gila, dia tidak yang aneh-aneh. Tetapi dia sungguh-sungguh setia, dia banting tulang, dia bekerja keras. Dia berikan uangnya, dia belikan hadiah yang mahal untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Tetapi istrinya pada akhirnya dia berteriak. Dia berkata, saya tidak butuh uangmu yang banyak ini. Yang saya butuh adalah pujian darimu. Yang saya butuh adalah waktu darimu. Kapan engkau mau nonton sama saya? Kapan kita nonton drama Korea sama-sama misalnya? Kapan kita ketawa-ketawa nonton film yang lucu-lucu misalnya sambil kita ngemil di rumah? Kapan kamu pulang ke rumah lebih cepat? Gak usah ngomongin urusan kerjaan yang ngejelimet. Kita cuma ketawa ketiwi. Saudara, manusia itu juga bisa dikatakan sebagai homo ludens atau makhluk yang bermain. Kapan kamu bermain? Tampil lucu, tampil atraktif, kreatif di rumah. Ada kalanya istri mengharapkan demikian dalam kasus tertentu tentunya. Nah, seorang suami mungkin dia sudah terbiasa dari latar belakang keluarganya. Mengasihi dengan cara apa? Memberikan hadiah atau tindakan pelayanan yang luar biasa. Tetapi mungkin dia tidak terlatih untuk memberikan quality time atau kata-kata pujian. Nah, disinilah seorang suami sebagai kepala rumah tangga, kalau ia mau belajar seperti Kristus, yang mewujud nyatakan kasihnya dalam inkarnasi, seorang suami akan bersedia belajar. Meskipun pada awalnya kikuk, pada awalnya susah, dia akan bersedia belajar. Nah saudara, berbagai teori yang tadi saya sudah katakan, itu gampang untuk kita ucapkan dan gampang untuk Anda di rumah dengar. Tetapi sejujurnya, khususnya kaum bapak, para suami, baik suami yang sudah lama menjadi kepala rumah tangga atau suami-suami yang baru menikah, kalau kita boleh jujur, tidak mudah ya kita lakukan, betul? Gak mudah. Hidup kita begitu kompleks, banyak tantangan, pergumulan, pusing sekali yang membuat kita, luar biasa, stressful hidup ini. Dan kita tidak selalu bisa ready. Dan kita juga membawa beban psikologis kita, keterbatasan kita. Di dalam kita berelasi dengan istri kita katakanlah, anak-anak kita. Tetapi saudara, tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan.
Ini adalah sesuatu yang doable. Mungkin atau bisa dilakukan. Mengapa? Saudara, ada satu kunci. Kristus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat kelima, saudara. Tidak bisa tidak, setiap suami sebagai kepala rumah tangga untuk boleh bisa mengasihi istrinya sedemikian rupa, dia harus menempel kepada Kristus sebagaimana Kristus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari setiap suami kita dipanggil untuk boleh menempel kepada Kristus, pokok anggur yang benar itu. Setiap hari kita diisi, dikuatkan oleh kasih Kristus. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tepatlah di dalam pernikahan Kristen, paradigma yang ada bukanlah hanya antara aku dan kamu, istriku. Tetapi aku, kamu, dan Tuhan. I, you, and thou. Jadi sehingga ketika seorang istri menyakiti suaminya, seorang suami udah stressful sekali terhadap istrinya, ia tetap memiliki kekuatan. Kenapa? Ada thou, ada Allah yang mengasihi, yang menguatkan. Sehingga seorang suami bisa. Sekarang pertanyaannya, apakah seorang suami, Anda maupun saya, mau mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga? Yang terakhir saudara, yang bisa kita renungkan bersama, terkait dengan dimensi suami kepada anak-anaknya secara khusus. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-4 sampai 9, kita sudah melihat di sini ada sebuah perintah, sebuah kalimat imperatif daripada Allah melalui hambanya kepada bangsa Israel. Dikatakan di sini, dengarlah hai orang Israel, kasihlah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Kemudian juga dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudara, ini adalah perintah Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub kepada umat Israel, umat perjanjiannya. Dan saudara, ketika Allah meminta, mengharapkan, menghendaki anak-anak umat perjanjian ini atau disebut sebagai anak-anak covenant yang ada, itu boleh didengungkan terus Taurat Tuhan, firman Tuhan. Sebenarnya ini adalah sebuah privilege bagi anak-anak perjanjian. Bagi anak-anak yang dibesarkan di tengah rumah tangga Kristen. Sejak kecil mereka boleh mendapat kesempatan diajar dan sudah familiar dengan atmosfer rohani di rumah. Ini adalah sebuah hak istimewa, saudara. Saudara, saya pernah mendengar satu cerita yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan yang besar. Dia sudah sangat senior sekali, pada saat ini usianya sudah cukup tua. Dia berkata ketika dia sudah tua dan dia melihat kembali ke masa-masa kecilnya, dia bersyukur sekali. Kenapa? Karena waktu kecil papa mamanya sudah biasa menyetel lagu rohani di radio. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal rohani. Terus kemudian diceritakan cerita-cerita Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, dan perenungan-perenungan rohani yang ada. Hamba Tuhan ini sudah mulai mencintai hal-hal rohani ketika masa kecil di dalam hidupnya. Dan ketika dia sudah besar, dia bersyukur sekali karena dia pernah memiliki kesempatan seperti ini. Saudara, ini adalah sebuah satu experience yang pernah dialami oleh seorang yang bisa kita teladani sama-sama, saudara. Saudara, alangkah ironisnya, alangkah sedihnya ketika misalnya banyak ayah Kristen, kepala rumah tangga, ia menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Tujuannya apa? Kalau kita dengar tujuannya hanya untuk supaya anaknya menjadi orang kaya. Sedih sekali Bapak Ibu sekalian. Seorang ayah membesarkan anaknya hanya untuk menjadi kaya secara ekonomi. Tetapi saudara, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Saudara, bukan berarti kita anti terhadap berkat materi. Tetapi poinnya adalah seorang ayah, seorang suami sebagai kepala rumah tangga, ia dipanggil untuk mendidik anak mereka semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesamanya. Seorang suami dipanggil untuk dia bekerja sama dengan istrinya, menggarap talenta khusus yang ada di dalam diri anak-anaknya. Sehingga anaknya bisa menemukan talenta itu, mengeksplor dan mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi pribadi yang bisa menggarap ciptaan Tuhan, menjadi steward, penata layan yang baik di hadapan Tuhan. Bisa memanusiakan manusia, bisa bekerja bagi kemuliaan Tuhan menurut talenta yang Tuhan titipkan. Dan itulah tugas suami ketika dikatakan ajarkanlah berulang-ulang, didiklah mereka berulang-ulang, katakanlah berulang-ulang. Dengan kata lain, seorang suami
Seorang ayah yang dipanggil untuk mendidik, membawa, mendorong anaknya semakin dekat dengan Tuhan. Menemukan dirinya, identitas jati dirinya, dan segala talenta yang ada padanya di dalam Tuhan. Saudara, sebagai penutup, kepala keluarga, suami, terpanggil untuk menjadi imam dalam keluarga. Seseorang berkeluarga itu bukan karena social pressure. Oh, karena aku sudah usia mau 30, aku harus menikah. Aku harus punya istri, aku harus punya anak. Aku bisa post itu di Instagram. Karena ini sudah sebuah keniscayaan sosial. Tetapi sebenarnya bukan itu. Keluarga itu bukan cuma sekadar karena tuntutan sosial atau sebuah kewajaran hidup. Tetapi sebenarnya Allah punya rencana kekal melalui keluarga. Oleh karena itu seorang suami dipanggil sebagai imam di dalam rumah tangganya masing-masing untuk membawa dirinya, untuk membawa istrinya, untuk membawa anak-anaknya semakin serupa dengan Kristus. Masuk ke dalam rencana kekal Allah itu. Sehingga kiranya kepala keluarga boleh belajar menjadi servant leader di rumah tangganya masing-masing. Seorang suami bisa mengasihi istrinya seperti Kristus dan juga membawa anak-anaknya semakin mengasihi Tuhan serta sesama. Kiranya kita semua para suami di dalam keterbatasan dan kelemahan kita boleh memandang kepada Kristus, menempel kepada pokok anggur yang benar itu. Dan hanya dengan anugerahnya yang menopang kita bisa menggenapi kehendak Allah atas keluarga. Sekali lagi saudaraku, ketika engkau mendengar renungan singkat ini mungkin Anda putus asa. Atau mungkin seorang istri yang mendengar renungan singkat ini engkau merasa sinis atau merasa ironis. Itu hanya teori, suamiku mah gak seperti itu. Saudara, jangan putus asa. Jangan menyerah. Seorang suami tetaplah belajar, ada Tuhan yang mendampingimu dan mendampingiku. Seorang istri, ingat, ada Tuhan yang mendengar doamu. Doakan suamimu, dorong dia, kasihi dia, mampukan dia, support dia, agar dia bisa menjadi suami yang menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yang optimal di dalam keluarganya masing-masing. Tuhan menolong Anda, Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Mari saudara, kita sekali lagi boleh merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Di rumah tanggamu masing-masing, mungkin engkau teringat akan papamu. Atau mungkin Anda atau engkau teringat kepada suamimu. Atau engkau mungkin mengoreksi dirimu sendiri sebagai seorang suami. Menjadi suami yang berfungsi optimal sebagai kepala rumah tangga memang tidak mudah. Tetapi ada Tuhan. Doakan papamu, doakan suamimu. Atau para suami doakan dirimu. Ada kasih Tuhan. Ada cintanya. Ada anugerahnya. Selalu ada harapan dalam Kristus. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan menolong pasti setiap kita. Tuhan, kami membawa keluarga kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami sebagai para suami, kalau kami menilik hidup kami secara jujur, banyak kekurangan, masih banyak PR, masih banyak kebobrokan dalam diri kami yang perlu terus kami bawa ke hadapan kaki Kristus. Banyak hal kami harus lebih kuat di dalam Engkau. Berikan kami kesadaran untuk terus menempel kepada Kristus pokok anggur itu. Yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, cinta kasih untuk kami boleh mengasihi istri kami. Untuk kami boleh mendidik anak-anak kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau ada di antara kami yang teringat akan suami kami. Atau mungkin papa kami. Yang ketika kami mendengar renungan ini mungkin kami merasa jengkel atau putus asa. Tapi Tuhan, kami tidak mau menjudge atau mau menyalahkan suami atau
ayah kami, tapi kami mau berdoa pada saat ini. Kami mau berdoa untuk suami kami mau berdoa untuk papa kami. Tuhan, bantulah mereka. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, pulihkan mereka. Tuhan, berikan kepada mereka iman, kesadaran rohani bahwa Tuhan memanggil mereka untuk boleh menggenapi rencana kekal Allah dalam keluarga. Menjadi suami yang menjadi kepala yang melayani, mengasihi tanpa syarat, mengasihi dengan cara mengerti, mengidentifikasi dirinya dengan pasangannya atau anak-anaknya. Menjadi suami atau ayah yang memiliki kepekaan untuk memberikan warisan rohani kepada anak-anaknya. Tuhan, tolonglah suami kami, Tuhan, tolonglah ayah kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk doa malam kita pada hari ini. Kiranya berkat-berkat daripada Tuhan boleh kita alami. Dan saudara, saya rindu untuk mengajak kita semua di rumah pada saat ini. Untuk Anda boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan doa Bapa kami, Bapak Ibu sekalian. Doa Bapa kami ini terambil daripada Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-9 sampai 13. Sebagaimana yang sudah tertulis tertera di layar Anda masing-masing. Kita bersama-sama membacakannya dan menghayatinya tentu saja. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh duduk kembali, dan saya memberikan suatu ajakan. Hari Minggu ya 5 hari ke depan tetap ada kebaktian umum di jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk beribadah bersama kami. Dan kemudian juga Selasa depan di doa malam juga akan ada topik yang sifatnya berkelanjutan ya. Pada saat itu nanti akan dibahas dari sisi seorang istri ya. Kita boleh diperlengkapi bersama tentang topik tentang istri yang cakap ya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua, Allah beserta dengan Anda semua. Amin.